tidak bisa sebutkan satu persatu. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dimana saya senang sekali, nggak apa-apa telah 1 bulan, tapi insya Allah jadi berkah. Dan tentunya saya berterima kasih dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh Pak Adirman. Kalau dulu Pak Adirman ngasih rekomendasi Partai Nasdem, kalau hari ini rekomendasi sebagai kader dari Pinisi Provinsi Banten. Pak Adirman. Ada intinya udah naik kelas, kemarin levelan tingkat kota, sekarang udah provinsi Banten, Pak Dirman. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, di mana hari ini tepat tanggal 27 Oktober. Berarti kalau kita hitung tinggal 1 bulan lagi ke 27 November. Dan saya sangat bersyukur sekali di tanggal 27 Oktober ini saya kampanyenya di wilayah Tangerang Selatan. Karena saya merasakan bahwa Tangsel adalah rumah dan kota kita bersama. Ada sejarahnya. Kenapa di surat suara pun juga saya memakai batik Tangsel, karena saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Banten, Misis Tangsel, inilah Tangerang Selatan dengan segala kekurangannya bagian dari Provinsi Banten. Karena 2 tahun yang lalu, saya ingat persis bulan Juli saya memutuskan menerima tugas Partai Golkar untuk ikut dalam Pilkada Gubernur. Saya sosialisasi saat ke Lebak, saat ke Pandeglang, jangankan diri saya, Tangsel aja orang nggak tahu di mana. Tapi kalau saya bilang, pernahkah ke Tanah Abang? Pernahkah mampir di pasar, di stasiun Serpong, Rawabuntu, stasiun Jurangmangu, Suri Barat, orang tahu. Padahal itu lewat Tangerang Selatan, di mana berasal kereta api dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tapi hari ini saya bersyukur, dimanapun orang mengenal Tangerang Selatan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, bahwa pertama kali Allah Tuhan memberikan amanah kepada saya sebagai wali kota Tangerang Selatan di usianya yang masih sangat muda, tapi saya merasakan Tangsel jauh lebih maju dibandingkan 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Dan semuanya bukan karena, mohon maaf, bukan karena seorang Airin Rahmidiani. Saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang berasal dari wilayah Banten yang bukan dari Tangerang Selatan. Pak, kuncinya untuk memajukan sebuah wilayah adalah kebersamaan. Bahwa bagaimana saya ingat persis di 2010-2011, bagaimana Tangsel sebagai daerah baru 70% jalan rusak. Saya berkantor di kantor kecamatan, kantor desa kelurahan adalah kantor ex desa, dan SD masih SD Impres yang hanya 1 lantai, SMP masih kurang, puskesmas kurang lebih baru 5, RSUD Tangsel baru 1 gedung, ngantrinya luar biasa. Tapi saya merasakan betul bahwa Bapak Ibu yang di awal, ada orang Ciputat di sini? Ada orang Ciputat Timur? Ada orang Bintaro? Ada? Ya, kalau ditanya, Bapak tinggalnya di mana? Ciputat, Jakarta Selatan. Ayo, siapa yang pernah ngaku dulu kayak gitu? Yang ngaku kayak gitu. Tinggal di mana? Ciputat, Jakarta Selatan. Gayanya, padahal Tangerang Selatan. Tapi hari ini Bintaro di mana? Jakarta Selatan, Bapak ya? Padahal sektor 2 sampai 9 itu adalah Tangerang Selatan. Tapi saya bersyukur hari ini saya kemanapun keliling, ketemu orang di Tangsel di Jakarta, ketemu orang Tangsel, bahkan pernah saya di Makassar. Bu Airin, saya warga ibu, tinggalnya di Tangerang Selatan. Berarti ada transformasi warga Tangsel yang tadinya malu disebut warga Tangsel, hari ini bangga menyatakan sebagai warga Tangerang Selatan. Itulah kunci di mana Tangsel hari ini maju. Bukan karena seorang Airin dan Benyamin Daphni yang saat itu sebagai wali kota dan wakil mencintai kota Tangerang Selatan sebagai rumah dan kota kita bersama. Maka hal yang baik inilah di mana partisipasi Bapak Ibu sebagai warga Tangsel menjadikan Tangsel hari ini. Maka tagline saya untuk visi Banten 2025-2030 adalah Banten Maju Bersama. Tidak ada lagi boleh daerah yang tertinggal, jangan lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi ada kebersamaan. Bagaimana kolaborasi, kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Banten harus bekerja bersama-sama. Pemerintahannya berjenjang dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RW, dan RT, juga dengan pemerintah pusat. Partisipasi masyarakatnya secara pribadi maupun juga secara kelompok, juga tentu dengan investasi dunia usaha dan juga dunia pendidikan dan yang lainnya yang terkait dan tergantung terhadap stakeholder yang lainnya. Inilah makanya kenapa visinya adalah Banten Maju Bersama.
ada 4 misi, ada 12 program dan kurang lebih 71 kegiatan yang semuanya saya susun berdasarkan pengalaman saya yang turun langsung di 8 kabupaten kota, di 155 kecamatan dan di atas 1.500 desa yang sudah saya datangi secara langsung dan melihat secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga doakan waktu tinggal 3 bulan, 30 hari lagi, doakan 27 November nanti Allah menakdirkan saya dan Pak Haji Ade menang, Pak Ben Pilar juga menang, amin, nomor 1 menang, amin, dan insya Allah dilantik menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Dan yang paling penting adalah bahwa dari semuanya ada hikmahnya, bahwa saya harus lebih istiqomah lagi jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur Banten, amin. Ya Bapak Ibu ya. Ya udah, kok. Iya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya nggak usah ngajari Bapak Ibu, lebih Pak Haji Supri. Ini gurunya suhunya sama-sama sama bapak saya. Saya ingat waktu 1 bulan menjelang pilkada ulang nih, Pak Supri sama bapak saya, ayo aja muter-muter ya Pak Supri ya. Dan Pak Dirman juga sama. Tapi yang pasti, sekali lagi, saya nitip diri saya di Tangerang Selatan boleh? Bapak Ibu yang pinisi yang ada di Kabupaten di saya boleh ya Pak ya? Yang untuk yang di Kabupaten Pandeglang saya nitip diri saya boleh? Yang untuk di Kota Cilegon saya nitip diri saya boleh? Untuk yang di Kabupaten Serang saya nitip diri saya boleh? Untuk yang di Kota Serang boleh saya nitip diri saya? Ya, Kabupaten Tangerang yang jumlah penduduknya paling banyak saya nitip diri saya boleh? Yang Kota Tangerang tetanggaan sama Tangsel boleh nitip saya ya? Dan juga untuk Tangerang Selatan apalagi nitip diri saya boleh? Bapak Ibu, survei sudah menunjukkan hal yang sangat baik. Tapi bagi saya survei adalah bagian dari evaluasi untuk diri saya dan tim, bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, tapi pilkadanya 27 November. Jadi saya nitip diri saya dan siapa apalah artinya Airin tanpa dibantu Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih banyak untuk siang luar biasa, beri aplaus karena pinisi Provinsi Banten sudah memberikan dukungan dan usungan buat Airin Ade Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan. Saya belum bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Doakan saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan sekali lagi titip 30 hari terus berjalan dan mudah-mudahan kita bisa menjemput kemenangan di tanggal 27 November untuk nomor. Baik, terima kasih. Nah, biar nambah semangat lagi, siapkah Bapak Ibu memenangkan 80% di TPS-nya masing-masing untuk Airin Ade? Siapkah Bapak Ibu untuk memenangkan nomor 1 80% di kelurahan? Siapkah Bapak Ibu memenangkan 80% lebih di kecamatannya masing-masing? Siapkah Bapak Ibu memenangkan di kabupaten kota sebanyak 80%? Alhamdulillah, berarti seprovinsi Banten 80%. Amin, 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 amin. Bagi saya kata kalimat doa Pak. Jadi sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya itu jauh lebih baik. Mudah-mudahan kata kalimat hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Al-Fatihah dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga langkah pergerakan kita selalu diberkahi dari Allah, hasil masuk tercapai, dan insya Allah kita menang dan saya dilantik jadi gubernur yang amanah, istiqomah dengan tujuan dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. November. Sudah? Ya. Sudah berapa lama kenal Pak Supri Manja? Dan hari ini Pak Supri ulang tahun. Oh, Bu Erdi, Bu Haja Rosdiana, saya undang ke depan, sedikit di Finiti. Pada Bunda Rosdiana, maju ke depan. Happy birthday. Jangan kita nyanyi bersama-sama. Happy birthday. Setelah saya nanti Aduh, bareng-bareng ya Bu ya. Fotonya nanti boleh ya. Ya, ya. Ayo, boleh. Ibu mau ikutan juga. Bukan yang lain. Coba dicek aja. Enggak. Kami dari Sulawesi Selatan, itu khususnya dari 4 etnis, Bugis, Mandar, Toraja, dan
Makassar itu sepakat menentukan pilihannya pada pilkada gubernur besok, yaitu pasangan Ibu Airin Ade nomor urut 1. Mas, apa Pak? Oh iya, dengan keberhasilan Ibu Airin memimpin 2 periode 10 tahun kami di Tangsel, beliau menunjukkan kinerja yang luar biasa bagusnya. Dan untuk kali ini pilkada Banten beliau ikut lagi. Saya pikir sosok seperti kemampuan Ibu Airin yang harus memimpin Banten ke depan. Dengan kemampuan beliau itu yang sebetulnya. Opinisi itu punya harapan bahwa siapapun warga yang ada di Banten itu, terutama di Tangsel, harus nyaman ke depannya. Ya, bagaimana pemerintahan ke depan kita menciptakan suasana yang nyaman bagi warganya gitu loh. Termasuk warga Pinisi dari Sulawesi Selatan. Hari ini Pak yang hadir untuk deklarasi berapa jumlahnya Pak? Ya, relawan yang hadir hari ini hampir 600 Mas. 530 saya cek tadi sore, dan makin sore makin nambah lagi, hampir 600. Dari mana aja Pak? Ini kebetulan levelnya skupnya adalah gubernur, jadi semua dari 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Iya, Luar biasa. Cirebon, Pandeglang, Tangerang Raya, Tiga-Adu, Serang, Kota Serang, dan 8 itu. Ada dari unsur partai? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ini murni masyarakat, warga masyarakat Sulawesi Selatan. Siap. Tambahan dari Pak Firman mungkin selaku anggota dari FKKS. Ya, tambahan dari saya ucapkan terima kasih kepada KKS yang bisa menyelenggarakan dukungan ke Bu Airin untuk memilih Bu Airin nantinya menjadi gubernur nomor 1 Banten. Itu saja. Siap. Terima kasih kepada KKS. Makasih Bapak.